Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Kembali mengucapkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas belajar di sekolah yang kita cintai ini. Selawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada dunia ini sampai di yaumil akhir nantinya. Anak-anak kami yang kami sayangi, di sini kita melanjutkan daripada materi kita tentang zakat. Adapun pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh, tambah, berkah dan suci. Di mana dalam hal zakat artinya menumbuhkan daripada harta kita, menambahkan daripada harta kita, dan juga memberikan berkah, manfaat yang baik kepada yang memiliki daripada harta tersebut, dan juga mensucikan. Mensucikan maksudnya itu membersihkan dari tercampurnya harta orang lain masuk kepada harta kita. Jadi itulah dalam hal pengertian daripada zakat. Tumbuh, tambah, berkah, dan suci. Dimana tadi Bapak sebutkan suci, bahwa zakat itu adalah mensucikan daripada harta kita. Mensucikan dari tercampurnya masuknya harta orang lain masuk kepada harta kita. Maka kita sucikanlah itu dengan membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah sejumlah data tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Di mana dalam hal zakat adalah sejumlah harta kita yang wajib kita keluarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Di mana dalam hal orang yang berhak menerima daripada zakat itu ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'il wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di mana dalam hal Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya atau memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk di perjuangan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kehidupan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dalam hal orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 ini.
Adapun dalil tentang perintah mengeluarkan zakat ada dalam Quran surah Al-Bainah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutut zakah wa zalika dinul qayyimah. Jadi yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi dalam hal perintah mengeluarkan zakat sudah jelas dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan daripada merintah tentang zakat. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dan juga Quran surah Maryam ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahla bisalat wa zakah wa kana inda rabbihi mardiya. Artinya, dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran surah Maryam ayat 55. Daripada beberapa ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pola hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah. Di mana dalam hal hubungan kita manusia dengan manusia, kita bisa membantu meringankan daripada penderitaan orang lain. Di mana kita memberikan sebahagian daripada harta kita untuk orang yang berhak menerimanya, seperti yang sudah Bapak bacakan tadi dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Adapun macam-macam daripada zakat, yang pertama zakat fitrah dan juga zakat mal. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus sudah termasuk syarat untuk membayar zakat. Yang kedua, orang itu hidup sewaktu terbenam matahari di hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kita masih hidup di waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya dan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dalam hal syarat untuk mengeluarkan zakat itu adalah mempunyai kelebihan harta, dan juga bisa memenuhi keperluan untuk dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya dia sebagai kepala keluarga mempunyai kesanggupan, mempunyai harta untuk keperluan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Selanjutnya adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu yang diperbolehkan yaitu
sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi, waktu kita mengeluarkan daripada zakat yang diperbolehkan adalah pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi, bolehnya kita mengeluarkan zakat di luar daripada bulan Ramadan? Boleh, tapi bukan lagi sebagai zakat fitrah. Dan itu dianggap sebagai sedekah biasa. Apabila di luar daripada bulan Ramadan, kita membayar zakat fitrah, maka bukan lagi dikatakan sebagai zakat fitrah, tapi disebut sebagai sedekah biasa. Yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, itu adalah hal waktu yang diutamakan, mulai daripada terbenam matahari dan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik lagi dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat setelah sholat Idul Fitri. Nah, selain dari yang tidak diperbolehkan, membayar zakat fitrah setelah selesai Idul Fitri. Nah, makanya dianggap dia sebagai sedekah biasa, bukan lagi sebagai zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu merupakan kewajiban pribadi, person daripada setiap umat Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun anak-anak. Adapun ukuran atau takaran zakat fitrah, ya, benda yang digunakan untuk membayar zakat adalah beras. Ya, kita sebagai yang bahan pokok kita, makanan kita adalah beras. Beras sebagai yang benda yang dipergunakan untuk membayar zakat. Sedangkan ukuran atau takaran setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram beras. Akan tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut. Misalnya, kita bukan sebagai petani, sebagai wira swasta, kita membeli daripada beras yang seharga 2,5 kilogram tersebut sebagai ganti daripada beras. Boleh dengan uang yang kita gunakan untuk membayar daripada zakat fitrah kita tersebut. Selanjutnya adalah yang kedua, pengertian zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah mencapai nisab, batas waktu harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi dalam hal zakat mal ialah zakat harta. Adapun syarat wajib zakat mal, yang pertama adalah beragama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dewasa atau balik, berakal. Maksud berakal itu bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Merdeka maksudnya itu tanpa ada ketergantungan atau beban kepada orang lain. Selanjutnya adalah milik sendiri, bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Mencapai nisab adalah banyaknya harta yang kita miliki.
yang terakhir adalah mencapai haul, ya, mencapai adalah bak masa waktu 1 tahun, mencapai 1 tahun kita miliki daripada harta tersebut. Adapun waktu mengeluarkan zakat mal adalah zakat mal diwajibkan ketika setelah mencapai nisab atau haul. Mencapai nisab artinya itu adalah hitungan daripada harta yang kita miliki. Sedangkan haul adalah selama 1 tahun kita miliki harta tersebut. Nah, begitu juga dalam hal yang nisab dan haul. Jadi anak kami perlu mengetahui perbedaan antara nisab dan haul. Kalau dia nisab adalah banyaknya harta yang kita miliki sudah memperoleh wajibnya mengeluarkan zakat. Sedangkan haul lamanya 1 tahun kita memiliki daripada harta tersebut. Sudah ada 1 tahun haul. Adapun benda yang wajib dizakati antara lain yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak itu bisa dengan ya kambing, lembu, kerbau, unta, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi anak kami adalah dalam hal binatang ternak yang wajib kita keluarkan zakatnya. Kedua, emas atau perak. Emas ya dalam hal logam mulia. Yang ketiga adalah makanan hasil bumi, baik itu beras, gandum, dan lain-lain. Hasil tambang. Hasil tambang itu maksudnya hasil daripada yang kita dapatkan daripada hasil bumi, baik di tambang emas maupun tembaga, timah, minyak bumi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah harta perniagaan. Harta perniagaan itu adalah harta yang jual beli. Maka apabila sudah mencapai nisab dan haul, maka kita mengeluarkan daripada zakat harta perniagaan yang kita miliki tersebut. Jadi dalam hal zakat ini kita cukupkan sampai sini dulu anak kami. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas bersama di waktu pada saat kita normal di dalam kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.